Oke, Mbak Febrilia Ekawati. Masyarakat tentu bertanya-tanya, dari mana gerakan pantau COVID Lampung ini bisa mendapatkan tabung? Dan dari mana juga bisa mendapatkan isinya? Nah, mungkin Mbak bisa jelaskan kepada masyarakat supaya juga tidak menimbulkan persepsi negatif, karena kita tahu di era hari ini belum tentu niat baik Ya, itu disambut positif oleh masyarakat. ya, ya. Terima kasih Bang Eka. Jadi kami mendapatkan tabung oksigen itu tadi bekerja sama dengan gerakan sejuta tes ID di Jakarta ya, Oke. yang bermarkas di Hutan Kayu. Di sana juga isinya teman-teman aktivis dan seniman yang Oke. tergabung di situ. Nah, tabung karena kita punya kesamaan visi misi untuk membangun solidaritas di situasi pandemi ini, akhirnya sejuta tes berkolaborasi dengan kita dan meminjamkan tabung oksigen sebanyak 40 unit kepada Pantau COVID Lampung serta 2 unit oksigen konsentrat. Oksigen Oh, konsentrat yang bisa digunakan secara langsung oleh secara langsung. ya itu 2 unit. Nah, saat ini eh, kedua oksigen konsentrat dan 40 tabung oksigen itu kita pinjamkan kembali kepada masyarakat Lampung yang membutuhkan, terutama penderita COVID yang Ya. melakukan isolasi mandiri di rumah. Kemudian eh, tabung-tabung yang diperoleh dari sejuta tes itu juga merupakan tanggung jawab mereka yang bersumber dari donasi publik. Jadi benar-benar ini adalah gerakan yang independen yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan juga seniman, dan kita berupaya supaya seluruh masyarakat itu membangun solidaritas yang tinggi di situasi pandemi ini. Oh, oke Mbak. Kalau saat ini jumlah tabung yang tersedia itu sendiri berapa? Di Lampung saat ini ada 40 40? unit yang kita letakkan di hub. Hub 1 itu di Kota Bandar Hub Lampung. itu apa? Hub itu tempat sebagai markas untuk apa namanya peminjaman tabung. Peminjaman Ya, tabung. markasnya Ada berapa? ada 2 di Ada Lampung. 2. Satu itu di hub Bandar Lampung, yang kedua di hub Pringsewu. Oh, Ya, ada jadi dua daerah ini ya. ya, jadi Kota Bandar Lampung dan Pringsewu. betul. Jadi kita membuka layanan untuk peminjaman tabung oksigen ini ada di 2 kota, yaitu Bandar Lampung dan di Kabupaten Pringsewu. Nah, saat ini 40 tabung itu Ya. semua keluar, terpakai, atau ada beberapa yang memang hari ini belum terpakai? Ya, kalau data yang hari ini kita peroleh itu di Kota Bandar Lampung tuh peminjamnya cukup tinggi ya, Bang. Ya. Dan apa namanya bahkan ada pasien yang di rumah sakit juga meminjam kepada kita. Gitu. Oh, Itu yang hari ini standby itu ada 2 yang masih belum dipinjam. belum Yang di lainnya sudah dipinjam full oleh ya? pasien, betul. Nah, di Pringsewu ini juga ternyata peminjamnya cukup tinggi. Pringsewu kita sediakan 10 tabung sebetulnya. Tapi karena apa namanya pemohonnya itu sangat tinggi, kita tambah lagi menjadi 5 tabung. Jadi 15 tabung yang 15 kita tabung. standby-kan di Pringsewu. Berarti 25 yang ada di Bandar Bandar Lampung Lampung, ya. ya. Nah, kenapa memilih Bandar Lampung dan Pringsewu sebagai dua tempat yang menjadi markas besar lah, Ya, katakan seperti itu? ya, karena perlu kita ketahui bahwa kasus penyebaran COVID-19 di Kota Bandar Lampung kan cukup tinggi. Bahkan pasien yang melakukan isolasi mandiri itu juga sangat banyak, Bang. Kita bisa peroleh informasi itu dari setiap hari itu ada 15 sampai 20 orang yang mengajukan permohonan peminjaman tabung. Bahkan pada 2 minggu yang lalu, di awal-awal kita apa namanya membuka layanan 3 minggu yang lalu sampai 2 minggu yang lalu ya, itu sehari itu ada 40 orang yang mengajukan diri untuk meminjam tabung Wow, tersebut gitu. Sedangkan kapasitas tabung kita kan terbatas. terbatas. Itu kan mengindikasikan bahwasanya memang angka apa namanya masyarakat yang terpapar itu cukup tinggi di Cukup tinggi. Kota Bandar Lampung gitu yang Dan melakukan Pringsewu ya. isolasi mandiri ya dan Pringsewu gitu. Oh, itulah alasan kenapa akhirnya memilih
dua betul, daerah di ini ya. 2 Tadi lokasi. Mbak sempat bilang mereka meminjam dan ada persyaratan khusus tidak? Atau mungkin ada mekanisme yang harus mereka penuhi supaya juga mereka bisa dapat pinjaman tabung itu? Ya, tentunya ada persyaratan ya Bang. Kita menyarankan kepada masyarakat untuk meminjam itu kan mengisi formulir yang disediakan, karena di formulir itu ada tahapan screening. Hmm, Jadi di situ kita juga menanyakan si pasien itu saturasi oksigennya berapa. oke, Kalau saturasi oksigen itu di bawah 95, itu kan harus ada penanganan yang lebih maksimal. Apalagi di oke, 80 dia harus dibantu oleh ventilator. mm-mm. Jadi kalau sekedar menggunakan tabung oksigen itu tidak akan bisa membantu. Oke, Itu. Jadi kita bisa melayani peminjam oksigen, peminjam tabung oksigen itu yang saturasinya antara 85 hingga 95. Jadi kalau mm-mm. sudah di bawah itu kita sarankan mereka untuk mencari penanganan medis di rumah sakit. Itu yang Mm-mm. pertama. Yang kedua, kita tentunya juga karena ini kan tabung milik masyarakat Indonesia ya, yang kita harus bertanggung jawab menjaganya, Mm-mm. sehingga si peminjam juga harus memberikan jaminan gitu. Oke, Jaminan dan mengisi formulir persetujuan apabila tabung itu hilang atau rusak, mereka wajib oh mengembalikan ya, gitu atau wajib mengganti, karena mhm. tabung itu nanti yang akan kita kembalikan atau kita pinjamkan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi Membutuhkan tidak ya, terhenti dengan hilangnya tabung mm-mm. itu. Kemudian waktu peminjaman itu kita berikan antara 5 sampai 7 hari minimal gitu ya. Setelah itu apabila si peminjam mungkin keluarganya itu ternyata masih membutuhkan oksigen, dipersilakan kembali untuk memperpanjang gitu Bang. Jadi tidak hanya 5 sampai 7 hari Iya, bisa bisa diperpanjang sampai 7 diperpanjang, hari kembali 7 gitu. hari kembali. Iya. Itu dengan alasan? Ya dengan alasan seandainya si keluarga pasien atau si peminjam itu masih membutuhkan penanganan lewat apa namanya alat bantu oksigen gitu. Oh, ini menarik sekali Iya. pemirsa, perbincangan kita dengan Mbak Febrilia. Tapi kita harus jeda sejenak dan kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini.